Gary Eryo, saya baru bergabung di UT Jakarta dan kebetulan juga seru banget diajak event kayak gini. Dan kalau ditanya tentang broadcasting, sebelumnya juga saya, ini ada narasumbernya juga nih. Saya sempat ngobrol sama mereka. Saya dulu mantan penyiar radio juga di Bandung, MC juga. Di mana tuh Kak? Kalau ditanya banyak listnya ya, asik. Coba kita tes dulu, Sombong boleh ya. 3, 2, 1. Ini 9.7 Bus Radio Buzzing Station. Ampun. Karena dulu kan saya masuk, aduh gila ketahuan banget umur gue ya. Gitu dong. Kita masih muda Kak, angkatan 2000 kan? Masuk tahun 2000. Jadi sebelum masuk ke UT saya dulu kuliah di ITB dan ngambil program studi desain komunikasi visual. Awalnya sih simple aja. Kenapa tuh Kak? Karena pengen ada duit tambahan. Oke, tapi pengen kuliah ya kan gitu. Aduh apa ya gitu, ketemu sama teman gue di Vkom Unpad, satu SMA dulu ya gitu. Di 70 bulungan ya? Yang paling terkenal itu, yang SMA 70 ada alumni SMA 70. Gitu. Nah dari situ akhirnya ya udah dicoba lah gitu. Sample voice dulu tuh teman-teman itu tuh tekniknya tuh masih jadul ya old school lah. MTV loh. Ada MTV gak di sini? Yoi. Angkatan 2000 ke atas, 90-an something. Udah ada. Udah ada. Itu jadi sample voice. Aduh ingat banget. Jadi gitu loh teman-teman. Jadi karena dari awalnya dari sampel kemudian masuk ke radio. Tapi ketika menjadi broadcasting itu sendiri tergantung dari elunya. Apakah elu punya potensi yang besar? Apakah emang hanya sekedar kita easy going atau humble gitu? Atau emang hanya sekedar ya udah hanya di circle kalian aja. Nah sekarang kan teman-teman ada di satu event, you have a great potential to be broadcaster. Sekarang nih, gue mau kenalan dulu sama teman-teman yang cantik-cantik nih. Oke, kita sampling. Boleh dong, gue boleh. Kalau misalnya kalau bahasa dunia karir, gue probing dulu. Asik. Di sebelah sana. Udah untuk Kak Bella. Ini Kak Bella mirip kayak ini ya. Apa vokalis kotak? You're gorgeous, serius loh. Untuk dandan kayak gini pagi-pagi loh. Iya pagi-pagi. Hebat. Kak, mau nanya Kak, sejauh apa sih yang Kakak tahu tentang broadcasting? Gila gue pertanyaan gue gak bikin ini ya. Simpel aja yang kamu tahu aja. Hadapnya ke sini Kak. Nah ke kamera tuh. Ada orang-orang di sini. Karena aku baru pertama kali juga sih Kak. Bener. Jadi nyari wawasan aja sih di sini. Nyari wawasan. Kemudian keterampilan untuk cara ngomong. Betul. Depan publik kayak gimana gitu. Depan pasangan? Aduh. Gak perlu. Semester 3. Iya. Di UT Bandung. Iya. Ilkom juga apa? Ilmu komunikasi, prodinya? Bukan, manajemen. Gak apa-apa, gak jadi masalah. Iya. Tepuk tangan dong buat anak manajemen dan UT Bandung juga. Thank you banget gitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi nanti boleh lagi tanyain. Oke, kita lanjut lagi yang lain ya. Iya boleh. Instagram aku juga boleh, Wi. Iya. Nah, Mam, Gimana Kak? kita udah ngobrol ngalor ngidul, kenalan sedikit sama teman-teman kita. Gak seru juga dong kalau ada narasumber di belakang, diem baik. Iya kan? Kita masuk langsung. Bener banget. Ke staging tapi kursi cuma 3 doang nih. Iya. Boleh panitia dibantu satu kursi lagi. Boleh panitia bisa dibantu dulu. Iya. Nah kita sedikit cerita dulu nih. Boleh. Iya kita mulai dari sang senior. Sang senior kalau dilihat dari usia dan dari wajah kira-kira sebelah kiri atau sebelah kanan. Dia senior. Enggak Bo. Tapi lagi pas waktu tadi di backroom gitu ya. Ketika gue ngobrol-ngobrol. Ternyata gue yang lebih tua daripada dia. Lebih tua. Serius. Oh my gosh. Cuma emang passionnya dengan Kang Rio Kobe ya. Halo. Selamat pagi jelang siang guys. Suaranya udah karakter banget ya. Beda banget. DJ Rio Kobe. DJ Wer. Jadi kalau misalnya bunyi hari Jumat, tet. Aja.
Ya, teman-teman. Atau enggak DJ Funky Station gitu kan. Ya, kan? DJ Eva. Jadi kalau dulu tuh penyiar radio disebutnya DJ. Setelah sering berjalan waktu banyak yang piki-piki ya termasuk tetet-tetet. Akhirnya banyaklah sekolah DJ atau turntable berubah. Jadi emang sebenarnya pernamaan itu adalah disc jockey itu emang peruntukan dari seseorang yang sering muterin lagu, termasuk DJ yang suka ada di tempat dugem. Tempat dugem kan muterin lagu ya kan, sama kayak penyiar dong. Benar banget. Nah sebelum ada DJ yang di tempat dugem, penyiar duluan betul. Nggak, karena kan waktu itu gue siaran di Studio Is. Dan Studio Is itu lagi waktu zaman gue tuh di depannya ada clubbing. Percis tuh ya. Persis Lounge-nya banget. Jadi itu ada satu kayak satu tempat tutup on air. Dan itu kaca teman-teman. Jadi kita siaran, ada orang yang masuk clubbing, keluar clubbing Keluar gitu. masuk tuh ya. Keluar masuk. Itu benar-benar hiburan tengah malam. Dan gue siaran waktu itu sampai jam 2 apa jam 3 ya. Dan Pas itu gue ngeliat, momennya. momennya gitu. Jadi on the spot banget ya. Ada spot. Jadi pas lagi siang, guys kubrak jatuh. Oh. Habis pulang dugem ya. Udah sering gitu. Habis Jack D kali ya. Habis Jack D. Itu Habis Jack dia. D. Iya. Yang Oke. gitu ya. Sekarang ada Devan. Ya. Silakan Devan. Halo, selamat pagi Universitas Terbuka Bandung. Ini Hai, apa kabar? baik. Sehat? Sehat. Tapi Gue ini pakai serasa, bahasa lokal aja. Kumaha damang, damang Damang. Devan. Ya. tapi duduk di tegak ini serasa jadi rektor ya. Iya, kursi agak tegang ya. Amin, Agak tegang ya. amin. Tegang Iya, ya, iya, gitu ya. rektornya. Iya, iya. Kemarin kita sudah sempat request Kak untuk ganti meja yang kecil, cuma karena kurang memungkinkan jadi kayak agak sidang gini nih Kak. Iya, iya, Awalnya. Kurang palu aja nih. Kurang malu aja ya. Devan, ceritakan sedikit tentang dirimu. Apa yang membuat kamu ada di sini dan sekarang kegiatannya apa nih? Nah, kalau kegiatan sebenarnya mah Devan mah pemuda. Pemuda yang Kelahiran? mungkin Hah? Kelahiran? kelahiran 97 sebenarnya. Oh, masih Sumuran lah, negara sumuran ya kira. Ada di sini yang 97? 98? 97. Serius? 2000 semua, 2000 semua Kak. 2000 semua. Oke, Ya 2000 ya? ampun. 97 kita udah pakai seragam abu-abu. Gue 97, gue kelas 1 SMA loh bro. Ya ampun. Gue masih TK lo ya? Masih TK gue ya. Masih, oke. Lanjut. Jadi kalau kesibukan sehari-hari sekarang lebih masih ada sedikit di organisasi kampus, Baik. walaupun udah lulus. Oke. Dewan masih kebetulan sekarang jadi ketua umum komisariat HMI. Yakuza. Ya. Yakin usaha Nice. sampai. Himpunan Mahasiswa Islam. Tapi kalau untuk sekarang pekerjaan lebih di penyiar radio di Urban Radio Bandung. Tepuk tangan dong. Wow. Luar biasa. Komplit juga ya. Apa? Kak, Ya. Kak Devan loh. HMI juga, organisatoris juga, masih sempet-sempetan. Penyiar juga, dan dia ternyata basicnya jurusan teknik panologi. Wah gila gak tuh? SMK-nya malah penerbangan. SMK-nya SMK penerbangan. Tepuk tangan untuk Kak Devan. Woi. Gak ada yang nyambung memang. Benar banget. Jadi balik lagi tuh Imam. Jadi nggak selalu patokannya kita ke tengah yuk biar ketemu sama teman-teman nih. Takut ini kita. Ya, kakak-kakak kita di tengah nggak apa-apa ya kak ya. Nggak apa-apa ya kak ya. Sebenarnya kalau untuk jadi broadcasting itu nggak harus diurusannya ilkom. Apa Nggak aja harus ya? ilmu All komunikasi. major. Waktu gue pun juga kan anak desain seni rupa kan. Di kafe lu ya. Di kafe gue. Dan biasa aja di belakang layar, gambar dan segala hal, tiba-tiba gue harus di depan orang lah, on air pula lah gitu. Dan itu gak gampang ya, tapi bukan berarti teman-teman gak bisa gitu. Paling termudah adalah coba untuk perkenalkan nama teman kamu atau kamu sendiri deh gitu. Misalnya, boleh tunjuk satu orang gak? Random ya. Karena kalau broadcasting itu tidak, that's not only a theory. Ya. You have to, langsung on the stage. Kita tadi kan udah sebelah kanan, sekarang kita coba sebelah kiri. Jangan ada yang insecure ya. Aku udah tahu orangnya siapa Kak. Aku udah tahu orangnya siapa. Orangnya itu Kak. Yang Sini Kak, mana? sini. Kakak, itu yang lihat dah. Iya kamu maju. Nah. Ini teman kita dari UT Jakarta loh. Jauh-jauh dari Jakarta. Tepuk tangan buat kami. Semalam enggak ya? Oh iya, boleh. Iya, perkenalkan dulu sama teman-teman namanya, kemudian dari kampus atau dari apakah anak UTI juga kah atau gimana? Ya silakan. Selamat pagi semuanya, saya Melinda dari
PPJ Jakarta jurusan komunikasi. Tertarik sama dunia komunikasi Apa sebelum ya? kita ngomong ke broadcasting? Kalau maksudnya ilmu komunikasi Bener. suka aja sih kayak Suka ya? emang lebih suka komunikasi apapun komunikasinya aku suka. Bener banget. Iya, kalau itu mah pasti. Oh, Itu utama ya. Mam, dia senior, Mam. Kalau udah urusan sama pacar mah udah dianya. 4 ke 5. Yoi. Kita sama ya Jakarta ya. Serius. Aku baru masuk ke Oktober tanggal 3. Kemarin 2022 dan gue seneng gitu karena bagi gue pendidikan itu nggak kenal usia, itu ngebedakan dimensi lu gitu. Jadi ketika kalian ada di level usia mungkin seumuran dengan gue, jangan pernah, you never stop to try edukasi apapun, skill kalian, pendidikan kalian, apa dimensi yang lebih spesifik. Sejauh mana sih ide dan skillnya kalau dunia broad itu? Pernah henti, jangan hanya itu aja gitu. Tools sudah ada. Mei, thank you banget Mei. Oke, makasih Kita pulang nanti ngobrol-ngobrol lagi, bagi-bagi lagi. Di satu hotel sama gue. Oh, beda kamar. Thank you Mei ya, tepuk tangan ya. Thank you Kak Ame dan teman-teman, Kak Firdi, Kak Anggar, dan Kak Sansan, Kak Irma. Kak siapa lagi nih? Benar. Jawab. Kak Firdi udah nih. Oke. Tadi kan udah perkenalan, Oke. ya kan? Udah kenal dari narasumber, dari diri Peserta juga. peserta juga, dari kita juga Sekarang gitu. kita penasaran Kak, mau simulasi Kak? Yoi, harus. Karena kita Harus. broadcasting Kak, kita temanya Iya. broadcasting. Jadi yang Iya. pertama adalah kita penasaran bagaimana sih simulasi sebagai radio announcer. Benar. Kita coba dulu panggil narasumber kita. Oke. Giving applause for Mr. Devan dan DJ Rio. Oke. Gue berdiri atau duduk aja? Bingung. Ya berdiri aja deh, gak enak. Soalnya Kayak lagi sidang kalau duduk iya, mah. kayak dewan juri gitu. Aduh. Kan lu suka MC kan? Suka MC kan? Iya. Iya. Kita ke Gak depan usah aja kaku lah, deh, depan gak usah aja. kaku deh, biasa aja deh. Duduk Gak gitu. usah kayak dah. anak baru deh. Teknik paling dasar, broadcasting. Kita simulasi dulu. Silakan. Part 1. Devan, mau duluan Devan. Teknik dasar paling Senior broadcasting. dulu. Devan. Teknik dasar broadcasting. Broadcasting apa sih guys? Ada yang tahu nggak arti broadcasting apa? Raise your hand. Ini jurusan apa sih? Ilkom ya? Ada yang tahu nggak? Teteh yang baju pink pakai kacamata kerudung hitam, ada yang tahu broadcasting arti broadcasting itu apa? Iya itu. Teteh, iya. Ayo, iya broadcasting. Teori broadcasting aja, apa sih broadcasting? Come on, siapa namanya? Gue suka lo kacamatanya. Bukan Hai. lagi. Hai. Dengan Kak siapa? Rizka. Mojang-mojang Rizka. Bandung. Sini, sama di tengah, cantik. di tengah, di Rizka, sini Rizka. Rizka, arti broadcasting apa sih? Sepengetahuan aku ya, soalnya bukan anak komunikasi. Nggak apa-apa. Tapi kan ini kita komunikasi. Kalau sepengetahuan aku, broadcasting itu menyebarkan informasi ke orang banyak, Betul. kayak gitu. Betul. Tepuk tangan dong buat Teh Rizka. Teh Rizka jurusan Ilmu hukum. ilmu hukum. Iya. Kenapa tertarik untuk ikutan acara broadcasting skill? Pengen aja lebih tahu, terus biar punya kemampuan buat broadcasting juga. Oke, tepuk tangan dong buat Teh Rizka. Ya. Hukum loh. Ya, bener. Ilmu? Kenapa? Ilmu apa tadi? Ilmu hukum. Ilmu hukum ikutan broadcasting, Ger. Devan. Mau jadi Hotman Paris kayaknya. Harus Hotman dong. Paris kan juga tuh jago podcastingnya kan, dia punya Iya, betul, acara betul. sendiri. Thank you, Teh Rizka. Iya. Ya. Jadi broadcasting itu betul apa yang dikatakan sama Teh Rizka. Ulangi lagi, ada yang tahu tadi jawabannya apa? Menyebarkan
Menjaga informasi. Kalau misalnya dulu anak broadcast itu identik sama anak Vkom, enggak juga kalau sekarang ya. Kalau sekarang broadcasting itu enggak harus selalu anak Vkom. Kalau misalnya dulu angkatan saya sama Giri angkatan 2000-an gitu, ketika sekolah broadcasting, wah anak Vkom yang terkenal Gaul, Dugem, Ulin, Mabok ya kan ya. Gelis gitu kan, pokoknya outfitnya edan aja. Itu anak-anak broadcasting. Benar. Ya kan, jadi ketika kalau misalnya dulu mah di Punten yang di Jatinangor sana ya, ketika anak Vkom lewat branded lah pokoknya. Sepatu gaya gitu, baju gaya jomblo puguh. bener. Tapi biasanya mah playboy kan lo bener kalau laki. Nah itu ya kalau komunikasinya. Betul, jauh komunikasinya. Nah broadcasting itu kalau sekarang bukan cuma bukan anak Vkom aja, tapi sekarang broadcasting juga yang sering dilakukan sama teman-teman. Suka dapat browsing kan, broadcasting di WA, pinjam cicilan FVF, bla 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 kan besar sebuah broadcasting. Nanti kita bakal gimana cara broadcasting untuk mendapat 15 juta dari sosial medianya teman-teman. Silakan Devan. Untuk dapat 15 juta ya. 15 juta. Kalau sekarang mah di broadcasting dapat 15 juta atau dapat duit gampang nggak? Gampang. Tinggal mandi lumpur sekarang. Ya kan itu kan termasuk apa ya, entertain juga kan, betul, walaupun betul. memang salah. Ya. Ketika ada orang tua diguyur kan memang cemplung ke udah nggak ada apanya, etikanya lah. Betul. Tapi memang broadcasting ini kan sebenarnya kalau misalkan kita tadi yang disebutin sama Teteh yang baju pink tadi, Teriska, menyebarkan informasi. Tapi menyebarkan informasi ini kan sebenarnya lebih kalau sekarang lebih luas mungkin ya. Lebih luas. Kalau misalkan kita di dunia radio berarti lewat audio, pemancar gitu. Terus ada juga sekarang kan ada juga audio yang visual. Lewat sosial media. Makanya sekarang sebenarnya broadcasting itu semakin luas. Lebih enak broadcast sekarang. Lebih gampang. Gampang. Udah kita setiap hari nggak mungkin sekarang nggak ada, apalagi anak muda yang bangun tidur langsung olahraga nggak ada. Pasti buka HP dulu kan. Bangun tidur WA, notif WA grupnya, grup keluarga ya. Udah dari ayang mah udah boga. Ya kan? Bunten nungguan dia ayang mengucapkan selamat pagi. Cewek-cewek biasanya gitu, pagi boro-boro. Pagi kamu udah bangun belum? Boro-boro ya. Basi. Masih ada yang suka dapetin gak sih? Hari ini ada gak yang dapetin selamat pagi dari seseorang? Gak ada. Ada? Atau enggak dari official lain? Aku boleh minta ice breaking dikit ya? Boleh. Keluarin handphonenya. Ayo HP-nya dikeluarin HP-nya. Atau enggak pulpen sama kertas aja. Handphone. Pulpen sama kertas. Atau enggak misalnya handphone aja, jadi handphone aja. Gampang typing. Handphonenya dikeluarkan handphonenya. Sudah semua. Boleh. Ini HP-nya nggak dijual kan ke BC? Enggak disuruh nyalain flashlight kan? Saya minta ketik 3 nama orang yang paling kamu sayang. Wow. Ini cowok cewek ya kayak? Cowok cewek terserah. Ya? Random KB. Oke. Nggak apa-apa. 3 orang yang paling kamu sayang. Rek kolot, rek babaturan, rek besti, rek saha bebas. Seselingkuhan siapa aja. Orang yang paling kamu sayang. 3 orang. 3 orang. Di typing di handphone ya Kang ya? Ayo. Di typing. Yang udah maju ke depan. Orang tuh mau hadiah. Ayo. Sponsor nanti lah ada sponsor dari MC. Di Berebo. Yang udah ada nggak? Kalau nggak kita bacain Van. Namanya yang mana? Yang ini. Ada. Oke, Teteh namanya siapa? Yulia. Yulia dari UT Bandung. Oh, UT Bandung. Oke. Jurusan apa? Kearsipan. Sama saya Cahem Meledang. Jurusan Cahem Meledang saya mah. Ini mah kearsipan. Saya mau jurusan Cahem Meledang. Teteh, Akang? Keasepan lebih. Keasepan. Silakan. Yulia ya namanya. Sebutin namanya, Pak. Mama. Bintang. Berlian. Juga bintang berlian. Mama bintang berlian. Gimana tuh Kang? Bentar. Teh rumahnya toko emas teh. Toko ABC sih kira. Bintang siapa bintang teh? Pacarnya? Adik. Kalau berlian sama anak saya.
Kapi naon kanu Diamond. Saudaraan ya. Oke, thank you. Van, random. Kita Siapa lagi yang udah? Kang, satu lagi Kang, izin Kang. Boleh. Ada peserta kita dari online juga mau disapa. Oh, ada online. Hai. Gue ngerti kemana. Sini. Ini kameranya. Itu lagi. Kali ada juga yang peserta gaib. Oh, peserta gaib. Peserta gaib. Peserta Halo. gaib. Biasanya yang online ada yang cuma ya make asep hungkul, Ya. mandi belum ya. Tuh. Kita ambil tiduran. Iya. Rame ya. Dapat salam Kak dari Kak Aziza tuh yang paling cantik. Oh peserta, Kak. iya. Iya. Kak Aziza. Oh, nah Hai gitu Kak dong. Aziza. Hai Kak Aziza. Tuh, Hai. paling mending soalnya. Oh iya. Agak beda. Ada lagi tuh. Itu Sri Halo Kak Sri Devan. Halo Fazlina juga Oker Masak Randy. Sri Fazlina mah ya. Azahra. Iya. Siti Fazriah. Siti Fajriah. Hai Siti Fazriah lagi masak kayaknya itu. Ya. Itu ada peserta Wahyudin. Ya peserta Marsha Dewi sih, oh ini dia suka bikin live TikTok gitu. Backgroundnya beda soalnya, tapi nggak apa-apa, that's good job. Iya Ya. bener. Oke, udah ada lagi, ada siapa? Ada. Oh bahkan kedengeran nih gue nanya sama mereka. Bisa kita buka nggak suaranya? Iya. Audionya. Bisa ya? Masuk ya? Audio peserta dari Zoom yang ingin bertanya. Van, siapa Van yang pengen dengerin suaranya siapa? Kita mau dengerin suaranya dong yang Kita pilih ya. yang online nih. Boleh. 3 nama, Paling glowing boleh. tulis Aziza. 3 nama Kak orang. Aziza, oke. Oke, Kak Aziza boleh dibuka. Aziza. Aziza. Oke, ini paling glowing. Aziza, sebutin 3 nama yang orang yang paling sayang. 3 nama orang yang paling Ini kamu kedengeran sayang. kalau ngomong. Dinyalain dulu Kak Aziza Iya. audionya. Kak. Aziza Audionya. kedengaran nggak suara kita? Kedengeran. Ini aku suaraku kedengeran nggak? Oh. Nggak kedengeran. Oke. Dites. Tes dulu Aziza. Audionya. Kayaknya- Kalau susah nanti kita Instagram story atau Instagram live. Kalau nggak nanti call aja. Call aja boleh. Ya soalnya pakai Gimana, headphone Aziza? makanya nggak kedengeran. Oh ya. Pelan-pelan. Suaranya kedengeran dikit sama kayak rasanya. Oh. Kan suka gitu ya kan. Oke. Rasanya cuma Sudah dikit. kedengeran. Oh, udah. Silakan Kak Aziza. Aziza silakan 3 nama yang udah Yang- kamu tulis. 3 nama. Aku, kakak sama orang tua aku. Siapa? Aku. Aku, kakak sama orang tua aku. Aku, kakak, sama orang tua aku. Nah, oke. Nice. Tepuk tangan dong buat Aziza. Thank you Kak Aziza. Ya. 3 nama orang yang paling kamu sayang. Tadi Aziza ini nyebutin orang yang pertamanya adalah aku. Ada nggak yang di sini nyebutin namanya nama sendiri? Yuk, Cung. Cung coba. Oh, banyak ya. Banyak ya. Ketika Anda menulis nama Anda orang yang paling pertama, orang yang paling kamu sayang, berarti Anda menghargai diri sendiri. Nah, Ya. Dan Jadi Anda nggak, itu bagus. bukannya nggak butuh orang lain, tapi seenggaknya dari sendiri. Gimana orang mau sayang sama kita kalau kita nggak sayang sama diri sendiri? Ya kan? Nah. Tulis sayang sama mama boro-boro dititah oke kadang kayak deui. Berarti kudu belajar menyayangi diri sendiri. Harus sayang sama diri sendiri. Sebelum menyayangi si dia. Nah, iya kan? Sayang sama orang tua kewajiban eta mah. Ya kan? Tapi sayang sama diri sendiri itu yang paling penting. Gimana kita mau dicintain sama seseorang, disayang sama seseorang kalau kita nggak sayang sama diri sendiri. Tepuk tangan dong buat teman-teman UT. Mantap loh. Izin, Kang. Hebat. Maju Kang. Ya itu kacamata. Iya. Oh. Nah, iya itu. Iya. Ini lucu Ada banget. Kang. Lagi stylenya lo gila. Awas aja Cak, awas aja. Iya, maju. Suka orang pembalap beriki. Iya bro, Asik sini bro. setelannya. Emang harus kayak begini. Edan. Ah, ditunjuk lo. Anti mainstream. Anti mainstream. Oke. Coba kita Mantap. lagi. Sama Oh, Kang sini siapa ya. ini namanya? Oh, tadi dulu. Kang Oh, siapa? tadi dulu. Saya namanya Rafli. Siapa? Iya, Rafli. Oh, Rafli. Oh iya. Itu ya, OOTD. Ini- Mantap loh. Apa ya? Oh loh. Akan sambil online, kerja online. Kebetulan saya satgas dari suatu komunitas. Oh, online. Satgas. Iya, Wah, Siap. tepuk tangan dong. Satuan Tepuk tangan dong. petugas. Jurusan Ilkom juga. iya jurusan Ilkom. Jurusan Ilkom. Keren Oke. loh Kang. Satgas, tapi dia mau ada event broadcasting. Tepuk tangan Dan dong. dia mau belajar. Keren loh, keren. Benar. Outfit.
Ini rompi tas ini teh tas ya. Amazing. Tas. Fungsinya untuk bener loh. Anti pelurun teh. enggak. Anti galau. Ya, anti masa lalu ini sebenarnya. Anti masa Iya. lalu. Sebenarnya ini apa ya? Kalau saya pribadi, yang penting nyaman dipakai, nyaman dilihat juga. Eta pisan. Gitu kan. Eta pisan. Soalnya kalau misalnya nggak nyaman dipakai, buat apa dipakai? Gitu. Betul. Betul kan? Betul. Keren. Betul. Yang penting tidak merugikan lah. Misalnya, oh udah cukup lah segini, nggak usah dilihat gitu kan. Nah. Asik. Buat tepuk tangan dong buat Kang Travel ya. Wah. Rafli ya. Rafli, Asli orang? Garut. Oh, Kadang sok serada hese. Rafli atau Rapli? P atau F? Rafli. Oh Rafli, Iya. Rafli. Oke, thank you Kang Rafli. Tapi emang betul. Yang ada yang mau tanyain nggak? Apa ya? Kalau pertanyaannya, gini lah saya random aja. Kenapa Akang dulu, Akang kan DJ ya? Iya, penyiar betul. Awal mula Akang suka DJ dari mana? Awal mula akhirnya jadi seorang penyiar atau Iya. seorang announcer. Jadi dulu itu angkatannya aku sama Gary itu menjadi seorang penyiar berawal dari pendengar. Betul nggak Ger? Karena suka dengerin radio. Bener nggak Ger? Ya kan? Bener banget. Ya, jadi Itu kita gue sampai kaku lo megang tangannya gitu. Betul. Jadi Selama dulu on air. dulu itu saya penikmat radio. Saya suka dengerin radio dari zaman Yes, SMA, benar. suka dengerin radio. Gundahan deh curhat gitu ngebahas Awong apa? Iya. Awong Irfan. Itu Aya mah. ada yang tahu penyiar Awong Irfan sekarang di Fox Radio? Nggak Ada tahu. tahu. Lawas emang. Itu tuh tahu nggak kalau setiap pagi itu kalau misalnya dia tagline dia hasilnya kan pagi cinta. Nah, iya. Itu loh, itu Masih khas ingat ya. banget. Betul. Jadi dulu saya adalah penikmat radio, seorang pendengar radio. Akhirnya ketika dengerin radio, kayaknya enaknya jadi penyiar. Nah, ketika salah satu radio ngebuka sekolah, sebut saja Maintenance Radio School, akhirnya saya ikutan. Gitu, setelah dari situ akhirnya dapat tawaran dari Pro 2 sampai sekarang. Pendengar galau-galau, salah satunya ada pendengar saya loh. Ada yang mau tahu nggak pendengar saya siapa? Fitri, sini dong. Sini dong, iya. Sini. Dia suka dengerin siaran saya soalnya. Serius kan? Iya. Hai Pendengar Fitri. setia gitu. Iya. Sini. Yuk barengan yuk sini yuk. Sini Asli di gue tengah. baru meet up sekarang loh. Ayo Sini, Fitri. sini. Iya. Gak usah malu-malu deh. Sebelah sini. Hai Oke. hai. Apa Kembali kabar boleh dipegang. Fitri? Fitri gimana Hai kabar ya? Fitri. Halo. Kita baru ketemu ya hari ini. Iya. Oh ya ampun. Kurang kasep tuh. Kasep. Kasep. Bet, Topi apa ada yang diri sampai nggak, Fit? akhirnya dirimu sampai di era digital ini masih suka dengerin radio? Sebelumnya emang karena dari kecil emang suka. Gak usah gemeteran, santai. Katirisan AC Oh sih iya, kan iya, nama. iya. Oke. Karena dari kecil emang udah dibiasain denger radio. Oh iya, orang tuanya Terus, suka dengerin radio ya, ya. Emang suka musik juga. Mm-mm. Dan ya bener tadi ketika masuk sedikit agak dewasa. Oke. Kadang emang suka curhat-curhat gimana gitu. Itu. Ada yang suka curhat nggak? Sering. Oh ini Rafli. Oh Rafli. Pak curhatnya di mana Pak? Curhat di mana Raf? Kalau Gimana, saya bro? pribadi, kalau saya lagi apa ya? Status WA. Ya. Ya. Gini aja kan. Status WA circle itu aja udah. Jadi apa ya? Karena tiap orang itu beda-beda ya. Untuk curhat itu ada yang dari sosial media. Iya, Benar. Ada yang bilang pendengar setia kayak teman. Kalau pacar nggak ada dah. Pacar. Terus ada Oh, ada yang dari, promosi. Kode. Promosi. terus ada yang second akun. Saya buat itu di mana otak tuh lagi sama hati tuh lagi nggak sinkron. Ini gua harus kemana gitu. Ceritanya kemana. Sedangkan orang-orang sekitar itu lagi pada sibuk-sibuk. Oke, gua cerita di satu akun ini keluh kesah dikeluarin tapi jadi kayak ngemplong. Oh, gua curhatnya di sini aja deh. Second akun ini iya. aja gitu kan. Oke. Gitu kan saya. Mantap. Jadi Ini yang di online biasanya curhat-curhatnya sama pacar orang biasanya. korban. Iya. Coba. Oh iya online deh. Online Iya. deh. Iya, biasanya gitu kebanyakan. Ada yang suka curhat sama pacar orang enggak? Ada. Jangan ulah. Ada Pacar Curhat orang. pacar orang. Jangan. Enggak boleh.
Tapi saya Bahaya sering kan, zaman Korea. kalau sering gimana? Saya sering curhat juga ke pacar orang. Tuh kan, jangan, itu nggak boleh. Bahaya. Jadi bingung Kang, kita Bahaya. kalau misalnya curhat juga, ya ini pacar orang, dia nyaman ngobrol, ya udah ngobrol aja. Tapi kita ya. tahu batasan aja, cuman sekedar dengerin lah cerita gue gimana, oke dengerin deh, pahami. Oke, saran gue lu harus gini. Oh iya, baliknya karena gue jomblo, lu harus sering cari cewek. Karena gue mati rasa nggak sayang ke cewek juga, nggak tahu harus gimana gitu. Lu lagi. Gitu. Oke, tepuk tangan dong buat buat Rafli, buat buat Rafli. Fitri. Thank you. Makasih banget ya. Ya. Seru. Kok sini, Pak? Terakhir Kak, ada pertanyaan lagi Kak. Dari penyiar The Comment Kak, itu Kak. Wih, Pahami Kak? ada siapa itu? Siapa tuh? Itu, Pahami, penyiar The Comment. Oh, penyiar The Comment. Penyiar The Siapa Comment, namanya? Fahmi. Siapa namanya? Imam Darto. Imam Darto, Darto. iya, betul, Imam Imam Darto. Darto. Mirip memang. Dibuka. Hai. Fahmi ya? Fahmi. Mirip kayak Imam Darto nih. Lu kudu ngomong Fahmi. Ya ampun, Fahmi. Keluarin suara Fahmi, lu. keluarin suaranya. Fahmi. Halo. Mirip kayak Imam Darto. Lu ada Imam Darto, Fahmi. Lebih ke adiknya Onat sih. Oh, ada Onat. Onat Dio. Ada pertanyaan enggak, Kak Fahmi? Pertanyaan enggak, Kak Fahmi? Ada pertanyaan enggak, Kak Fahmi? Ada pertanyaan kan nih? Pertanyaan apa ya? Paling gimana sih cara yang pas buat pemula untuk mengasah skill untuk Communication skill. Communication skill. Itu aja sih. Luar biasa. Gila. Imam Darto, Fahmi, Tepuk Onat. tangan dong buat Fahmi. Gue kaget Gila, loh. gokil. Pesertanya banyak artis. Iya. Dari mulai Aziza sampai si Fahmi, Imam Darto. Di sini. Iya. Saya loh. Ya Kaget ampun, gue. kaget Silakan banget. Kak. Mirip siapa tadi katanya? Imam Darto. Imam Darto. Oke, silakan Devan. Iya, Ini tukeran. Harus sini ya. Oke, tadi untuk melatih communication skill ya. Iya, benar. Sebenarnya untuk melatih komunikasi kita sendiri kalau misalkan sehari-hari, sebenarnya kalau Devan dulu melatihnya di target. Dalam sebulan itu harus ketemu 60 orang baru dan juga random. Enggak, dalam sebulan. Dalam sebulan, ntar gua nangkap dulu nih. Oke. Sebulan random 60 orang. Itu di luar dari circle lo. Di luar. Okay. Dari Tinder. Itu salah satu jalan ya. Itu salah satu jalan. Tapi benar itu mungkin ada kita bisa manfaatin aplikasi gitu memang untuk salah satunya itu melatih skill kita untuk komunikasi. Betul. Soalnya kan kalau misalkan komunikasi, apalagi kalau misalkan kita seorang businessman atau yang kita menjual suatu produk, itu perlu banget. Gimana kita bisa ngeyakinin orang. Sama kan kalau misalkan kita mau ngejual barang, kita ngeyakinin orang, sama kalau kita ngeyakinin kalau gue tuh serius sih sama lo, gitu. Asik. Itu salah satunya kan kalau misalkan kita ketemu orang baru kan itu susah ya, harus kebangun lagi, harus cari tahu lagi. Nah itu salah satu ngelatihnya tuh di situ. Betul. Biar gimana kita bisa cepat kenal sama orang, bisa cepat akrab sama orang, salah satunya itu. Gitu sih. Ada lagi tips yang lain dari Kak Rio mungkin ingin menambahkan? Cara buat melatih communication skill. Betul, tadi yang dibilang sama Devan itu lebih ke sering ketemu sama banyak orang, terus ngobrol sama orang yang benar-benar kita nggak kenal. Ya kayak tadi kita kenal sama Rizka, terus juga sama siapa Faisal, sama Teh Fitri juga kita Rapli ya Rapli. Kita nggak kenal mereka, cuma pas ketika kita baru ketemu tuh bener-bener langsung namanya siapa, kuliahnya di mana, ya 5W1H lah. Ya 5W1H itu juga tetap dipakai gimana, terus udah berapa lama, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya gampang kok buat diobrolin. Kang, gitu. kalau biasanya nih, Devan juga kan nih, ada orang yang emang udah terbiasa dari kecil nih, baceo baik gitu. Iya. Ngomong mulu kerjaannya Bacot, gitu. ya. Bacot mulu gitu kan. tapi ada juga, nah kita nggak bisa ngelupain nih teman-teman,
Ada yang introvert. Introvert, pemalu. Ada yang pemalu. Ada yang pemalu. Ada yang sedikit ya antisosial lah. Tapi pengen keinginan besar ya bisa Keluar, setidaknya betul, komunikasi. Betul. Menurut Akang kumaha? Nah, jadi emang iya betul ada orang sama introvert ya, Van ya. Benar. Nah kalau introvert emang dia bawaan ketemu sama baru kenal aja, kayaknya gitu. kenal lila gitu ya, itu orang extrovert. Nah kalau orang introvert ini justru pertemanannya nggak sebanyak orang extrovert, tapi pertemanannya lebih langgeng. Iya, intimate. Jadi misalnya si extrovert ini dia cuma punya teman A sama B, itu temannya lebih long last dibanding si extrovert yang babaturannya loba, tapi di saat dia lagi susah ya bener tuh. Dan extrovert mah gitu, bobotonya loba pisan. Keur galau sorangan cicing we. Iya asli. Berteman nu karena duit lah biasanya. Nu perhatian. Terus scrolling ke handap gitu. Kayak gitu lah orang extrovert. Cuma emang sama balik lagi kalau misalnya cara berkomunikasinya gimana sih orang yang introvert, itu pendekatannya beda. Ya kan? Benar. Ketika ketemu sama orang extrovert bisa nggak bisa diramein juga. Nah, tapi ketika orangnya introvert, kita harus lebih deep lagi. Kenain hatinya udah pasti kena yang lainnya. Kenain hati. Kayak lagu tuh, sentuhlah dia tepat di hatinya. Iya. Gitu. Jadi minimal itu kita. lagu buat komunikasi sama yang introvert itu lagu. Betul, ketika kita berkomunikasi sama orang introvert. Cocok. Nah, terus gimana caranya kalau bisa orang introvert ini pengen kayak orang si extrovert, dia pengen pinter ngomong, dia pengen pinter communication skill. Tadi yang dibilang sama Devan, ketemu sama banyak orang, latih untuk berdiri di depan sini ternyata nggak mudah loh. Rizka tadi rasanya gimana? Berdiri di depan sini. Deg-degan kan? Teh Fitri gimana? Tadi pas berdiri di depan sini, deg-degan. Karena nggak terbiasa. Ya, nah caranya kalau misalnya dulu aku diajarin untuk dipaksain berdiri. Jadi saya kalau di Pro2 itu ada namanya radio school, tempat belajar siaran. Itu dilatih ketika orang lagi kumpul kayak gini, lu ke depan satu-satu. Kenalin diri lu selama semenit sampai gue bosan. Satu menit. Bingung. Jangan sama. Tuur. Tapi di situ kita nggak dibiarin. Ya perkenalkan diri kamu, sukanya apa? Hai, nama saya Rio. Saya suka banget sama basket dan saya udah lama kenal dari basket itu dari tahun bla 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 bla. Akhirnya jadi curhat. Nah, jadi terlalu nyaman ya. Betul. Karena kebiasaan orang itu biasanya curhat. Ya karena sifat manusiawi adalah mengeluh. Jadi kalau misalnya udah gitu, ya duit teboga gitu. Ya, pokoknya mau curhat gitu. Nah, akhirnya diberanikan diri untuk tampil di depan. Jadi kalau misalnya teman-teman, caranya gimana gue pengen bisa ngomong. Get used to it untuk tampil di depan. Jadi kalau misalnya di kampus suka ada dikasih tugas ya, suka dikasih tugas sama dosen, sebisa mungkin teman-teman untuk jadi ketuanya. Jadi terlibat ya. Melibatkan. Tanpa disadari orang jadi ketua pangsa pena, betul? Betul. Iya. Lu gawe sorangan, ngaju persentase sorangan, ngetik sorangan, ngaju ke hareup, nilainya yang lain sama. Bener. Tapi ada yang beda. Ketua dapat ilmunya yang lain enggak. Betul enggak? Benar. Betul. Ketua tuh yang paling capek ya kan? Betul. Kerjain sampai malam begadang gitu. Pas giliran ke hari presentasi, ketua nu bacot gitu. Pas dapat nilai KB sarua. Sama gitu. Sama ya. Tapi ketua dapat ilmunya yang lain cuma ngikutin. Soft skill. Tadi yang dibilang sama siapa direksi, hard skillnya teman-teman itulah adalah ketika tampil ke depan. Saya ketua dari bla 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 bla. Gitu caranya. Luar biasa, tepuk tangan meriah untuk Kak Rio dan Kak Devan. Kak, kita mau lihat lagi Kak, audiens kita. Ada artis lagi Kak? Ada. Coba kita cek lagi Kak. Ada siapa lagi nih artis kita nih? Hari ini seru banget ya? Yang di Zoom. Kayak banyak banget artis ya, gue bingung. Yang mana? Tadi kita udah ngecek ada Imam Darto. Yang mana Mam? Tadi udah, itu udah. Sekarang yang mana? Kak Lisa juga udah beres. Siapa lagi nih? Yang mirip-mirip artis nih yang kita. Siapa sih namanya? Tasya udah mandi belum Tasya itu? Mana Tasya? Kiri bawah. Tasya. Oh iya. Dia ketawa loh. Tasya udah mandi belum? Tasya. Tasya Kamila. Oke, Tasya Kamila boleh. Audio. Halo guys. Oke. Hai guys. Tasya kamu udah mandi belum?
Belum. Mepet soalnya, mepet waktunya nggak. Jadi nggak. Bener nggak? Tes kamu udah mandi belum sayang? Aduh mandi belum? Belum nih ya Kak. Sorry ya. Udah ya. Kak Tasya, ada pertanyaan nggak buat Kak Aryo sama Kak Devan? Ada sih, mungkin kayaknya bisa yang ngewakilin yang lain nih pertanyaannya. Kalau misalnya aku tuh ditanya kenapa ikut event ini tuh karena memang benar-benar tertarik nih buat jadi penyiar. Cuman belum ada ada beberapa ketakutan yang bukan ketakutan sih, lebih kayak peluangnya dikit kalau di gimana sorry? Anxiety atau overthinking ketakutannya? Mungkin karena enggak sih, lebih kayak bingung sih jatuhnya karena kan yang dari aku setahu aku kayaknya kalau misalnya bukan dari jurusan Ilkom atau misalnya bukan dari anak-anak S1 nih agak sulit buat masuk ke sana. Jadi aku mau nanya kalau misalnya untuk pemula itu gimana sih buat gabung ke radio-radio yang radio-radio yang sekarang ini yang masih aktif gitu atau misalnya apa mereka punya persyaratan tertentu buat jadi penyiar? Oke. Gimana Van? Silakan jelaskan. Sebenarnya kalau ini pertanyaan bagus sih. Maksudnya gimana buat pemula? Betul. Untuk yang pengen jadi penyiar radio. Tapi kadang ada beberapa kalau Devan ngobrol itu banyak yang kepingin jadi penyiar radio, Kang. Tapi dia nggak pernah dengerin radio. Itu. Nah itu tuh banyak banget tuh. Kalau Devan jadi penyiar radio akhirnya gimana awalnya? Nah awal tuh kan memang Devan memang suka dengerin radio. Dari mulai SMA sampai akhirnya dulu di tahun 2021 beres lulus itu kan ada audisi. Ada audisi. Audisi dan itu audisinya juga tahu ketika dengerin radio. Dengerin radio. Nah ikutanlah audisi. Akhirnya masuk 15 besar, tapi kalah. Nah, kalah muter otaknya. Kumaha ya. Orang yang jadi penyiar radio, tapi ya kalah gitu. Kalah. Salah satu kan, ilmu nongkrong. Ilmu nongkrong. Jadi pas habis 15 besar kalah itu, Devan banyakin nongkrong di urban. Di urban. Sering nongkrong di urban. Tapi itu bener loh. Itu asli, bener. Soalnya lagi waktu zamannya gue juga tuh kan ada Devan ya. Dan teman-teman itu kalau untuk masuk dalam satu sama halnya gini aja gitu. Kalau misalnya kita suka banget namanya radio dan penyiar, mau nggak mau kita pengen tahu dong circle-nya. Circle-nya sama suka gue suka banget nih cowok, gue suka banget nih cewek. Kita mau tahu banyak kan? Iya. Dengan cara apa? Kita datang tempatnya. Kalau sekarang mungkin ngikutin trennya digital ya. Betul. Kita follow akun sosmednya. Iya. Aktif di komennya. Terus udah gitu, ada nggak sih acara kayak mungkin webinar atau mungkin Zoom, lu aktif nggak di situ? Betul. Perkenalkan diri. Kalau sekarang tuh jatuhnya ya, lebih ke branding, gitu. Iya gitu. Buat diri lu bisa dikenal. Betul. Monggo lanjutkan lagi. Jadi dari ilmu nongkrong, terus ada penyiar yang lagi siaran. Kebetulan pas itu ada kalau tahu Aziza Zahra, penyiar Urban Radio yang pagi-pagi. Aziza ini kan? Bukan. Itu mungkin kembarannya ya. Jadi pas ketika ada yang siaran, Devan kalau misalkan sebenarnya malu Kang. Tapi kalau misalkan nggak dipaksain, ini nggak bakal dapet nih kesempatan. Akhirnya beraniin diri, Teh boleh ikut lihat nggak siaran. Ya. Jadi masuk ke dalam, masuk ke dalam dan di situ ngobrol panjang lah gimana, masih kepengen jadi penyiar radio. Akhirnya Devan pas itu dikasih tantangan, coba lu bikin podcast. Ya. Sama dua temen. Jadi bikin podcast tapi 3 orang. Di situlah itu bikin podcast. Kalau di radio tuh ada air check. Iya, RC. Nah, air check itu kan, air check. Lalu kita check. dengerin ke penyiar. Air check itu ngomong di kayak gini nih, air check. Hai, nama gue Devan, bla 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 bla. Suaranya sebulat apa sih, sepanas apa sih untuk didengarkan di sebuah station radio. Itu namanya air check. Air check. Nah, disitulah akhirnya dapet udahlah mau nggak kalau misalkan siaran pas itu dulu siarannya jam 10 malam. Beting ya. Sampai jam 12.
Iya. Tahu. Walaupun itu jadwal penyiar baru sebenarnya di malam. Itu pernah ada ini nggak sih? Do you see what I see yang lu rasain? Wah itu sering sih. Tapi memang kalau penyiar baru tuh biasanya di jam-jam segitu kan. Iya, jam subuh. benar. Tapi ya itulah di situ mungkin ada yang namanya seleksi alam. Seleksi alam betul. Nah, Mental kena ya. mental pasti kena. Ini Justru di situ terbentuknya air personality sebenarnya. Jadi kalau di radio itu ada namanya air personality. Seperti apa sih sosok Devan di udara? Orangnya low profile kah? Sebaik apa sih orangnya? Sepintar apa sih? Itu namanya air personality. Nah pembentukan air personality itu adalah di jadwal malam berapa lama waktu itu Van? waktu itu 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan udah 6 bulan. Siaran jam 10 sampai jam 12 malam dan itu belum dibayar. Belum dibayar. Gak dibayar asli. Gak dibayar. Gak dibayar. Itu tapi karena memang kepengen. Jadi penyiar radio ya akhirnya sampai sekarang gitu. Van, kok sama sih sama gue? Kang, lo tau gak Kang? Gue lagi waktu pertama kali on air, gue dibayar sejam berapa? 2.500 perak. Masih berapa? Tahun berapa tuh? Masih mending. 2000-an apa? Gue ngalamin 1.500 men. 1.500 per jam. Gila. Gue ngegantiin penyiar lain yang rate lebih besar baru 2.500 gitu. Jadi, gue penasaran ya. Gaji pertama saya tuh, pertama kali masuk radio, akhirnya gaji UMR sabar sih? Opat ya? Opatnya. Opat. Gue bangga sih. Wih, Kobe, kan bilangnya Kobe ya. Wih, Kobe gajian nih, traktir, ayo. Bangga teh orang teh. Teh botol, hiji ewang. Lama teh botol teh ngan 1.500 Beb. Ya, zaman dulu. Set. Beb, emang gaji sabaraha? 35.000. Waduh. 35.000 sebulan. Itu replacing ya, jadi gak sebulan. Jadi gue cuma ngegantiin berapa kali penyiar yang senior gue. Akhirnya si duitnya buat gue gitu. Tapi gue bangga, 35.000 itu adalah hasil ngacapruk orang sebulan. Bangga, bener ya Van? Karena buat aku sama Devan itu bukan nominal uang. Bukan soal nominal uang, gue dapat gaji berapa, tapi gimana caranya pendengar nyaman sama kita ya Van? Nah, itu. Full timer yang untuk Aryo Devan. Tapi kalau misalkan balik lagi kita ngomongin gimana kita bisa punya kesempatan. Betul. Itu kan pasti Tasya juga pasti nanya gitu. Gak setiap radio buka audisi. Betul. Dan mungkin jarang yang buka. Jarang. Nah, kalau pun bisa kasih jadi di orang sekarang teman. Ya kalau sekarang bisa lewat magang. Betul, bisa lewat magang. Bisa jadi magang jadi produser. Magang jadi produser. Gitu kan produser kan dia pasti mantauin siaran, belajar dan kesempatan karena kebanyakan orang yang jadi di sebuah stasiun radio itu kerjanya dari circle yang udah ada di radionya. Orang anak-anak magang yang sering nongkrong di situ. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi siapa Tasya ya, gue pengen dong gimana cara kesempatan pengen jadi seorang penyiar, terus masuk ke sebuah stasiun radio, sering-sering nongkrong di radio favorit kamu. Nah, dan itu. Sebelum ya harus jadi pendengar radio. Kalau misalnya bukan pendengar radio ya gimana mau dengar, gimana mau jadi penyiar. Belum masuk ke dunianya kan, kita harus tahu dulu masuk ke dunianya dulu. Nah yang satunya lagi nilai plus seorang penyiar adalah sekarang kan sering live shopping, banyak banget termasuk di radio-radio saya dan termasuk radio Devan itu setelah pulang siaran jadi host TikTok. Host TikTok. Yang jualan itu kan. Jualan di situ. Dikontrak lagi buat jualan. Dikontrak lagi. Kalau misalnya gue sama siapa? Sama Gary. Ini bagus banget nih. Soalnya bukan apa-apa di TikTok gue. Wah gila jadi promosi TikTok gue nih. Gimana? Jadi ada siaran. Jadi gue nggak perlu pakai tampang gue, nggak perlu secara visual. Jadi cuma hanya gambar yang berulang gitu, gambar yang bergerak. Iya. Tapi suara gue yang keluar. Audio tok. Iya. Dan itu nanti. Nama TikToknya apa? Kayak gue pernah di denger belakang layar gitu ya. Kayaknya sering denger. Jadi tetap begitu ada playlistnya. Sapa malam kita apa sih? Gitu, Apa curhat malam apa sih? Curhat bisnis. Berarti itu. Curhat bisnis. Menemani apalah pokoknya. Ada. Tapi betul. Jadi kadang TikTok juga sekarang udah bukan joget-jogetan Van ya. Gitu kontennya Gary cuma ngomong siapa
TikTok sendiri itu asli. Per bulannya bisa 3 juta. Bisa 3 juta. Per bulan. Per Hanya bulan. TikTok tok ya. Hanya TikTok. Tapi skillnya skill broadcasting kan. Skillnya ya kayak kita siaran kayak nawarin Modalnya barang. cuma satu, capruk. Iya. Bener. Capruk. Ngomong. Sudah ngomong. Ngomong. Sama kayak di TikTok. TikTok tuh nggak boleh ada 15 detik tanpa ngomong. Ya kan? Nggak boleh dead air ya? Nggak boleh dead Nggak air. boleh dead air. Itu kerjaan penyiar banget ya Van ya. Bener. Itu kalau bisa siaran kita dead air, ditelepon sama GM. Sare maneh cenah. Lu tidur katanya. Itu nggak boleh di radio, itu nggak boleh dead air. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu udah paling urgent banget. Udah itu critical urgent ya. banget. Ya. Bahaya ya kalau. Bahaya. Apalagi Itu kalau di radio Ada tuh gitu ya. apa ya, bener-bener latih mental kan. Ngelatih mental. Jadi kalau misalkan marahin teh ya dengan Kenceng ya? kata-kata makian-makian itu Makian, sudah makian. hal-hal yang biasa. Iya. Wah. Binatang-binatang kebun binatang. Keluar. Itu Asli. itu pasti. Asli itu. Itu Sehari-hari tuh. Asli. Buat Sehari-hari. ngebentuk karakter ya. Iya, Iya. seriusan. Jadi kalau misalnya kita sekarang ngobrol di depan banyak teman-teman, ada audiensnya wajar. Seorang penyiar, nggak ada men. Oke, malam ini kita lagi nemenin bla bla bla. Ya nggak bener tuh, Van? Bener. Iya kan? Kudu main imajinasi. Malam nih Ya, buat orang. Sahabat Urban. Coba lo siaran malam. Coba tes. Sama siaran malam. 3, 2, 1. Kamera rolling, action. Urban Radio 106,3 FM Anak Urban. Sekarang waktunya Deva nemenin kamu ya di jam rawan sampai nanti jam 10 malam. Gimana sekarang kabarnya kamu? Baru pulang kerja? Pasti capek kan ya? Nah, kalau misalnya kamu capek, mending kamu sekarang istirahat dulu, rebahan dulu sambil dengerin Deva. Nah, kamu boleh kok request lagu yuk di 0811221063 atau lewat DM Instagram juga boleh di @urban1063 FM sama pesan-pesannya ya. Nah, bentar. Itu take one. Ya. Take one. Oke. Ayo Kang. Karena tadi teman-teman ngeliat langsung Devannya. Sekarang tutup matanya cuma denger suaranya Devan. Feel-nya pasti beda. Oke, kita coba Kang ya. Tutup ya. Iya. Tutup ya. matanya, Teman-teman, coba cuma tutup matanya. fokus Coba di tutup suaranya matanya. Devan. Ini Coba pasti Devan. rasain suaranya. Tutup matanya. Close Your your eyes. Hanya Fokus di audio aja ya. Fokus di audio. Hanya audio aja. Ya, semua tutup matanya. Ini bukan hipnotis ya. Bukan hipnotis. Bukan. Feel-nya pasti beda. Coba dengerin. Kayak Check this suruh deh, one Kang. out. Here we go. This is Kang. Devan from Iya. Urban Radio. Urban Radio 106,3 FM Anak Urban. Selamat malam di jam rawan kali ini. Devan nemenin kamu sampai nanti jam 10 malam. Gimana? Tugasnya udah beres belum? Pasti banyak ya. Iya emang ribet gitu. Tapi gimana lagi? Namanya juga tanggung jawab ke orang tua kan. Nah gak apa-apa. Tenang dulu. Mending kamu healing-healing dulu malam-malam. Ngopi boleh atau misalkan kamu bikin teh dulu. Yuk sama-sama sambil kamu bikin teh, sambil kamu bikin kopi. Devan temenin sama 3 lagu yang bakal lewat. Ada Yura Yunita, ada juga Bandung Ini Kami Orkeska dan juga Niji. Beda ya feel-nya. Tepuk tangan dong. Kena banget. Itu bedanya radio sama Spotify, sama Joox, sama YouTube, sama TikTok. Lu TikTok scrolling, bla 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 sampai bawah gitu kan. Ada yang seksi mau laki, enggak apa-apa. Iya. Yang cewek-cewek biasanya kalau ada yang make up gitu, ya lucu. Follow gitu kan. Keranjang kuning murah 35.000 gitu. Iya bener-bener. Hapuskan lah wishlistnya. Masuk ke wishlist tadi boleh, tidak. Ya kan banyak ya wishlistnya ya. Keranjang kuning masukin keranjang. Tadi boleh. Bentar dulu bayarnya gitu ya. Pay later. Ya. Itu bedanya seorang penyiar radio sama Sama yang ini ya langsung live gitu ya. Langsung live TikTok. Kadang kalau misalkan kita penyiar radio tuh lebih ke kita kayak ngobrol dengan satu orang. Padahal memang kita ngobrol kita ngomongnya kan untuk banyak orang, tapi gimana posisiin kita lagi ngobrol duaan doang gitu. Jadi lebih intim lah. Betul, gitu. lebih intimate kalau misalnya mau punya seorang penyiar radio. Mau coba ulang lagi enggak? Ada yang mau nyobain di sini jadi seorang penyiar radio? Iya. Boleh. Ada yang mau cobain? Cowok cewek boleh? Boleh. Demin, boleh. Kita cari Kita simulasi. Fitri mau nyobain? korban. Korban. Simulasi. Asik. Cowok. Sini Kak. Cewek Kak. Siapa namanya? Ferdian. Nah, daerah sini ya. Kita Rizky coba ya. Ferdian. Febian dong gitu, Febian. Salah. Ferdinand Sinaga. Yang di belakang, mau cari yang di belakang. Boleh. Cukup 2, Imam apa ada lagi? Cowok cewek. Cowok cewek. Ada tantri kotak.
Oke. Kita sedikit bikin ini ya simulasi opening siaran radio. Ya, opening siaran radio Van ya. Yang barusan tadi Devan lakuin itu adalah opening siaran radio. Yang pertama lakuin adalah mention your name, nama Anda siapa, terus begitu di acara apa, ya Van ya. Mau sambil tambahin lagi ngapain dan lain sebagainya juga boleh, dan sampai jam berapa. Gue contohin ya, malam nih buat temen, malam buat teman Pro 2 yang jam segini, ini kayak berasa siaran malam ya. Jadi pada pagi-pagi ya. Jam seberapa ya? Yang pagi-pagi. Anggap aja Kang, anggap aja. Oke. Pagi ini buat teman Pro 2 yang sekarang lagi ngikutin Broadcasting School bareng sama Devan, bareng sama Rio. By the way, dari tadi ngeliatin Rio sama Devan terus, ada yang pengen nyobain opening siaran radio nih? Ya udah, kalau misalnya pengen tahu, kita panggilin aja yuk. Ada siapa di depan? Ferdian. Sama? Reva. Itu barusan opening di siang hari, interview sama narasumber. Gitu. Nah, mention your name, ada Rio, ada Devan, jadi nyebutin nama, di acara apa sampai jam berapa. Boleh nyobain? Oke. Nama radionya terserah, mau Febrian FM, mau Goyang FM boleh nama radionya. Nama lu siapa, di acara apa, sampai jam berapa. Oke. Nama, terus di acara apa, acaranya misalnya di acara Request Dangdut G-Boy, boleh gitu, sampai jam berapa. Misalnya terus berikutnya untuk bridging ke berikutnya, ada 2 lagu di depan yang udah Febian siapin, misalnya Katakan Cinta dari Kahitna sama lagu Fabio Eser dengan Rumah Singgah, boleh. Silakan. Baik. Oke, nama saya David di Indonesia. Oke, di hari Minggu yang cerah ini ya, mungkin kita... Wih, maaf ya. Ini kayak penyiar saya nih. bawa ini juga gitu. The Funky Pink. Oh, The Funky Pink. Oke. Siapa namanya? Abi. What's wrong with your hat anyway? Kenapa mesti bunny dan warnanya pinky? Blackpink. Oh enggak ya? Oke. Kenapa? Karena suka. Oke. Masalah nggak buat seorang laki-laki memakai pink? Enggak. Ya kan? Yang masalah itu pakai baju pink terus loba sih namanya gitu. Saya kadang kalau saya ngelihat laki-laki gitu, Oke, silakan Kang. Oke, pagi dengan saya Ferdian hari ini di hari Minggu pagi cerah ini dengan Urban Radio. Mungkin pagi hari ini kita akan mendengarkan satu buah lagu yang mungkin bisa membawa semangat hari kita dan juga menyematkan hari-hari kita agar lebih cerah dengan lagu Semangat dari boleh. Lagunya dari kira-kira Jusuluisi Tampar. Jusuluisi Cabok. Jusuluisi. Atau enggak misalnya Raisa Ragu. Atau enggak ini deh Tiara Andini Gemintang Hatiku. Kan lagi seneng ya kan? Tiara Andini. Oke, silakan terakhir. Baik, dengan saya Action. Oke, baik teman-teman, dengan saya Firdian hari ini di pagi yang cerah di hari Minggu pagi ini gimana nih kabarnya nih? Pasti baik-baik aja ya. Oke, hari ini kita ingin bersantai ria dan juga mendengarkan lagu-lagu yang mungkin harus kita semangatkan diri kita di pagi hari ini dengan lagu Tiara Andini dari Kemenangan. Asik, keren. Lancar. Mantap. Lancar Jaya. Kasih mic-nya sama Kang itu. Pakai topi. Thank you Firdian. Aduh. Mantap, seru. mantap. Satu orang sudah selesai Kang. Baru loh di sini. Ditembak langsung. Benar banget. Selancar itu. Lancar. Silakan. Ini waktunya bebas kan? Waktunya bebas. Malam, subuh boleh, sore boleh. Nama siapa, dari UTK atau umum atau apa? Nama saya... Gue suka lo sama setelannya dia, asik. Suka sama setelannya dia. Asik. Nama saya Jerevalin dari UT Jakarta. Revalin. Dari UT Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi OTW semester 2. Oh, jadi sama dong kita. Kita balik dari Bandung bareng dong. Oke, boleh. Gak usah nervous, tenang aja. Anggap aja nih teman-teman ini adalah bebas. Enaknya kamu aja.
Action. Action. Selamat sore pendengar setia dari Urban Radio. Di sore yang mendung ini nih nikmatnya mendengarkan lagu galau. Kalau nggak galau kayaknya nih nggak remaja. Jadi mari kita dengarkan lagu Tulus Hati-Hati di Jalan. DJ play the music. Wih, nice right. That's right. Ya, silakan Kang cobain. Thank you, siapa sih namanya? Revalin. Revalin. Ya. Oke, Revalin thank you banget. Nice to Thank you, meet you Kak, anyway. thank Silakan ngajar sebelah sini dong. Gila my bro ini asik banget. Gue tadinya mau pakai baju pink kayak gini, setengah baju tadinya. Cuma seminar broadcasting skill, lain kok, ya bukan make up. Kalau tutorial make up gue pakai baju pink. Oke silakan. Langsung siaran. Langsung siaran gitu. Langsung siaran. Oke. Belum punya bakat siaran. Nah oke, udah aja deh. Seberapa FM Urban teh? 1063. Oke, 1063 Urban Radio FM. Benernya? 100,6 Urban Radio bareng sama. Oke. 106. Gue belum biasa soalnya. 106. 106,3 FM. Oke, 106,3 FM Urban Radio bareng sama. Oke, silakan. Baik, 1,63. Kamera lu. 106,3. Siap, kamera rolling. Action. 106,3 FM Radio Urban Radio. Selamat datang di saya bersama Abi. Kita akan selamat sore semuanya para pendengar yang setia yang ada di mobil, di gedung, ada di atap ataupun dimanapun. Kita Oke. Pelawaknya bagus. Kita berikan dengan semangat pagi. Ayo punchline lu. Perkenalkan nama saya Abi Muhammad, bukan seorang Roso, jadi kita dengarkan. Cok. Aduh. Keren. Poek. Masih lanjut, udah beres? Eden. Ini asli. Terima kasih. Gua sama Devan itu dulu opening siaran juga gitu Van ya. Iya. Balelo asli. Soalnya dulu Ayo. apa namanya ada kalau baru siaran tuh Max Syndrome. Iya. Jadi suara kayak sok-sok dibagusin. Oh, malam Urban Radio. Malam ini Devan. Di otak teh udah pengen ngomong apa gitu pas di luar ngomong non aing teh nyepo. Asli sih itu. Di otaknya pengen ngomong apa sebenarnya, tapi pas keluar susah. Nah, sering banget itu. Caranya gimana Van kalau lu Van? Cara mensiasatinya? Kalau mensiasatinya ini biasanya kalau misalkan jadi tergantung, kadang ada orang yang dia bisa ngatur kata di otak. Ada juga yang dia main pointer, betul. Benar. Poin. Termasuk kayak kalau Devan sendiri, siaran sendiri itu biasanya kasih pointer. Apalagi kalau berita. Iya. Nah kalau berita, oh ini pointernya ini. Traffic info gitu. Traffic. Jadi kalau misalnya ketika Devan mau baca informasi ini ya, kalau baca informasi teks dari internet kan panjang tuh, ya kan panjang. Iya. Nah Devan itu kadang suka bikin ringkasan pointernya aja. Oh misalnya contoh kebakaran Soekarno-Hatta jam 2 siang. Jadi Urban Radio bla 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 terjadi kebakaran di Jalan Soekarno-Hatta yang menyebabkan bla 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 pada jam sekian. Selesai. Betul Evan ya? Gitu. Pointer guys. Soalnya kalau misalkan kita baca kan ada orang yang jago nginget, ada yang enggak. Iya. Nah, Devan tuh yang enggak jago nginget masalahnya. Nah, itu dia makanya. Makanya dia kalau ditanya tanggal jadian sama pacarnya, kapan ya? Gila. Pacar yang mana nih? Pacar yang kedua apa yang kelima? Iya. Iya. Bedanya cewek sama cowok itu gitu. Kalau cewek itu memori mengingatnya lebih lama, tapi kalau cowok itu short memory syndrome. Pendek ingatnya. Nah, makanya